rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa hambatan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yakni Adilul Islam. Langsung saja di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahmania Audina, biasa dipanggil Dina. Nah di sini tema kita pada siang hari ini adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Menurut hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Di mana ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Saya ada cerita tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua ini. Cerita ini dari sahabat Nabi, yakni bernama Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang tinggal di Yaman. Dia ini tinggal beserta ibunya. Namun ibunya ini sudah tua rentan. Dia ini mengalami kelumpuhan. Jadi ibunya ini tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan si Uwais ini. Nah, Uwais ini menderita penyakit kapak, di mana seluruh tubuhnya ini terdapat bercak-bercak putihnya. Nah, suatu ketika ibunya ini meminta tolong kepada Uwais. Dia ini berpesan atau berkata seperti ini. Uwais, sepertinya ibu tidak akan lama lagi dengan kamu. Ibu ingin kamu ikhtiarkan ibu ke Baitullah. Uwais pun bingung. Bagaimana cara dia sampai ke Baitullah, sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh. Akhirnya Uwais ini berpikir dan besoknya dia membeli anak lembu. Nah, Uwais ini membeli anak lembu tidak untuk pergi ke Mekah, melainkan Uwais ini mendirikan sebuah gubuk di atas bukit tersebut. Nah, gubuk ini dibuat Uwais untuk kandang anak lembu tadi ya. Nah, setiap pagi Uwais ini selalu menggendong anak lembu tersebut dari atas bukit turun lagi, dari atas bukit turun lagi. Nah, itu setiap hari Uwais melakukan seperti itu. Akhirnya tetangganya pun heran dengan perilaku Uwais ini. Uwais ini apakah sudah gila? Dia menggendong lembunya dari atas bukit sampai ke bawah dan itu berulang kali. Jadi tetangga semuanya tuh mengira Uwais ini sudah gila. Tanpa menghiraukan perkataan tetangganya ini, Uwais selalu setiap pagi dia tuh masih saja menggendong anak lembu tadi. Sampai tambah hari berat badan anak lembu ini semakin besar. Begitupun juga otot Uwais. Jadi Uwais ini ototnya ini semakin besar. Akhirnya tetangganya pun menyadari ya bahwa Uwais ini menggendong anak lembu tersebut itu untuk latihan menggendong ibunya. Jadi ketika sudah dirasa pas, sudah dirasa dia kuat menggendong ibunya, dia gendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Nah, setelah tiba di Mekah, ibunya ini bercucuran air mata karena melihat Ka'bah di depan matanya. Akhirnya mereka berdua pun berdoa. Dan Uwais berdoa seperti ini. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ibunya pun heran dan bertanya kepada Uwais seperti ini. Lalu nak, bagaimana dengan dosamu sendiri? Uwais menjawabnya. Aku meminta agar dosa ibu semua dimaafkan sehingga ibu bisa masuk ke dalam surga. Cukuplah ridho dari ibu yang mampu membuatku masuk ke dalam surga Allah. Subhanallah, mulia sekali ya Uwais ini. Nah, cerita tentang Uwais ini tidak berhenti di sini ya teman-teman. Jadi, suatu ketika Uwais ini sangat rindu kepada Rasulullah. Jadi beliau ini memutuskan untuk menjumpai Rasulullah. Tapi Uwais ini tidak tega karena ibunya hanya tinggal bersama dia. Jadi ibunya ini bergantung dengan Uwais. Ketika Uwais pergi menemui Rasulullah, ibunya ini siapa yang merawatnya? Jadi Uwais ini sedikit bimbang. Akhirnya dia bertanya kepada ibunya, Bu, bolehkah aku menemui Rasulullah? Ibunya pun menjawab, iya nak, pergilah, tapi lekaslah kembali.
Jadi ibunya ini memperbolehkan Uwais pergi menemui Rasulullah, tapi dengan syarat dia cepat kembali ke rumah. Jadi Uwais ini langsung pergi ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah tinggal di Madinah bersama Aisyah ya. Jadi Uwais ini langsung pergi ke Madinah. Di depan rumahnya Rasulullah, Uwais ini mengetok pintu. Ternyata yang keluar adalah Siti Aisyah. Lalu Uwais ini bertanya kepada Siti Aisyah, apakah Rasulullah ada di Rasulullah sedang pergi berperang? Akhirnya Uwais pun berpikir lagi, jika Uwais menunggu Rasulullah yang belum tentu kapan pulangnya, sedangkan di rumah ibunya menunggu dia. Jadi Uwais pun hanya bertitip salam kepada Aisyah supaya Aisyah menyampaikan salamnya kepada Rasulullah. Akhirnya Uwais pun kembali lagi ke Yaman. Nah, setelah Rasulullah kembali ke rumah setelah berperang, Aisyah pun menyampaikan salam itu. Ya Rasulullah, Anda mendapatkan salam dari Uwais Al-Qarni. Rasulullah pun hanya tersenyum. Lalu keesokan harinya Rasulullah ini menceritakan Uwais kepada para sahabatnya, dan ini berkali-kali. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab itu merasa penasaran apa kelebihan yang dimiliki Uwais ini sehingga Rasulullah menceritakan Uwais ini berkali-kali. Akhirnya bertanyalah Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya siapakah Uwais Al-Qarni ini? Rasulullah pun menjawab, dia ini bukan penduduk bumi, melainkan penduduk langit. Seperti itu. Terus Rasulullah berpesan pada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab ini bahwa nanti setelah Rasulullah meninggal, Uwais Al-Qarni ini akan pergi ke Mekah. Dia akan berdagang ke Mekah. Setelah kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini, mintalah doa dan juga istighfar dari Uwais Al-Qarni ini. Akhirnya pada suatu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, datanglah para kafilah-kafilah berdagang dari Yaman menuju ke Mekah. Ketika mendengar ada kafilah berdagang dari Yaman, Umar bin Khattab pun teringat dengan pesan Rasulullah bahwa dia harus mencari yang namanya Uwais Al-Qarni. Akhirnya Umar dengan Ali pun bergegas untuk menemui salah satu kafilah pedagang dari Yaman tersebut. Dan Umar bertanya, apakah di rombongan kalian ada namanya Uwais Al-Qarni? Salah satu dari mereka pun menjawab, ya, dia sedang di seberang kota, dia menunggu, dia sedang mengembala untanya. Akhirnya Umar dan Ali ini pun bergegas ke ujung kota. Setelah itu Umar dan Ali ini mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban karena ketika itu Uwais sedang sholat. Ketika Uwais selesai sholat, barulah dijawab salam itu. Mereka bertiga pun saling bersalaman. Ketika bersalaman, Umar bin Khattab itu pun membalik tangan Uwais ini. Nah, saya belum bercerita. Jadi tadi kan saya sudah mengatakan bahwa di awal Uwais ini mempunyai penyakit kapak ya. Jadi seluruh tubuhnya ini ada belang-belang putih. Nah, ketika selesai ke Baitullah, penyakit semua ini sudah sembuh. Namun ada yang belum sembuh, yakni penyakit belangnya ini hanya ada di tengkuk tangannya. Jadi disisakan satu belangnya ini di tengkuk tangannya. Nah, ini hikmahnya agar Umar dan Ali ini mampu mencari Uwais. Jadi sebagai bukti bahwa ini benar-benar Uwais, seperti itu ya. Jadi ketika salaman, si Umar ini membalik tangannya Uwais. Ternyata memang benar ada belang putih. Terus si Umar ini pun bertanya kepada Uwais, nama kamu siapa? Si Uwais berkata, nama saya Abdullah. Akhirnya Umar pun tertawa, saya juga Abdullah, saya hamba Allah. Saya bertanya, siapa nama kamu sebenarnya? Uwais pun langsung menjawab, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pun meminta doa dan juga istighfar dari Uwais ini. Uwais pun menjawab, bagaimana cara saya memberi istighfar kepada Anda? Seharusnya saya yang meminta istighfar dan doa dari Anda berdua, seperti itu ya. Lalu Umar dan Ali pun menceritakan pesan dari Rasulullah bahwa ia ditugaskan untuk mencari Uwais ini, untuk meminta doa dan juga istighfar dari Uwais ini. Akhirnya Uwais pun beristighfar 3 kali dan juga
berdoa untuk Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib ini. Nah, setelah itu, setelah beberapa waktu, Uwais ini meninggal dunia. Nah, ketika Uwais meninggal dunia ini, ada banyak sekali kejadian aneh. Ketika dia meninggal, orang-orang sekitarnya, tetangganya, itu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, Uwais ini sudah ada yang mengkafani. Ketika hendak memandikan, Uwais ini juga sudah ada yang memandikan. Ketika hendak menggali kuburan Uwais ini sudah ada yang menggali kuburnya. Jadi tetangganya pun heran, kenapa bisa seperti itu? Padahal Uwais ini tinggal sebatang kara, ibunya kan sudah meninggal. Uwais ini tinggal sebatang kara. Bagaimana ada orang-orang asing yang ikut mengurus jenazah dari si Uwais ini? Ternyata setelah diselidiki dari cerita Rasulullah tersebut, ternyata itu semua adalah malaikat. Subhanallah. Jadi malaikat tuh berantri untuk mengurus jenazah si Uwais ini. Nah, itulah kita kenapa diperintahkan oleh Allah untuk meminta ridho dari orang tua. Karena Allah sedikit pun tidak akan meridhoi kita kecuali orang tua itu yang telah meridhoi kita. Satu langkah kita tidak dapat ridho dari orang tua, maka tidak akan terjamin kesuksesan di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fiswaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilal masir. Nah, di situ Allah menegaskan kepada kita bahwa kita harus menghormati ibu kita karena ibu kita telah mengandung kita, lalu melahirkan kita dan menyusui kita dengan penuh kepayahan. Nah, tapi di era kita sekarang ini banyak anak-anak yang kurang memperhatikan ibunya, kurang memperhatikan orang tuanya. Bahkan menurut dia, ridho orang tuanya ini tidak penting. Menurut mereka, saya bisa sukses dengan jerih payah saya sendiri tanpa melibatkan ridho dari orang tua. Nah, itu sungguh keliru ya teman-teman. Jadi walaupun kita berusaha sebagaimanapun, tapi kalau orang tua belum meridhoi kita, maka langkah kita akan sia-sia. Karena apa? Langkah kita tidak akan mendapat ridho juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya kepada kalian semua, kepada kita para wanita, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, jadilah istri yang sholihah dan juga orang tua yang baik kepada anak-anak kita kelak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.